Ya Mas Sulung, ini beberapa minggu sebelum tayangnya film Kakak Bos. Dip, yang gue pengen nanya adalah apa yang bikin lu sama Ernest itu punya satu keyakinan ya untuk memproduksi film Kakak Bos dan dijadikan sebagai film kelima daripada Imaginary. Jadi sebelum pandemi Ari tuh udah punya cerita soal ini, udah ada lah. Soal Kakak Bos, seorang debt collector itu sebenarnya udah ada yang pengen transformasi jadi penyanyi, itu udah ada. Dan Ari tuh punya concern bahwa selama ini, tidak selalu tapi hampir selalu, orang timur tuh tidak pernah jadi kayak tuan rumah di filmnya sendiri. Iya. Biasanya orang timur tuh quote unquote biasanya jadi orang yang kurang mampu. Iya betul. Nah, menurut Ari nggak semua orang timur begitu kok gitu. Jadi sebenarnya di film ini dia juga pengen ngasih lihat stereotip orang Indonesia Timur ya. Betul. Nggak seperti itu. Jelas Kakak Bos ini adalah sebuah drama komedi. Jadi tadi ini lu kasih ini adalah drama komedi. Jadi berarti porsi dramanya juga cukup besar ya. Makanya dengan dia bertransformasi dari seorang debt collector menjadi penyanyi, mungkin terdengar komedi. Tapi itu sebenarnya drama. Karena dia dengan dia mau membanggakan anaknya tuh buat gue tuh sebuah drama. Iya, benar sebenarnya. Kakak Bos tayang mulai 29 Agustus 2024 di seluruh Indonesia. Kita nonton ya teman-teman sekalian ya. Itu jadi film kelima Imaginary. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini di episode ke 170. Ya Mas Sulung, ini beberapa minggu sebelum tayangnya film Kakak Bos. Nah, Dip, yang gue pengen nanya adalah apa yang bikin lu sama Ernest itu punya satu keyakinan ya, sama confidence lah untuk memproduksi film Kakak Bos dan dijadikan sebagai film kelima daripada Imaginary. Jadi nanti bulan ini kita akan ngobrol sama Ari juga ya, biar lebih detail lah. Jadi sebenarnya Kakak Bos tuh Ari cerita sama gue, seingat gue tuh bahkan sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi, kayaknya nggak sebelum Ngeri-Ngeri Sedap sih. Jadi sebelum pandemi Ari tuh udah punya cerita soal ini, udah ada lah. Soal Kakak Bos, seorang debt collector itu sebenarnya udah ada yang pengen transformasi jadi penyanyi, itu udah ada. Cuman waktu itu belum dalam bentuk skrip, masih cerita, sinopsis. Cuman kita kan juga nggak punya PH dulu kan. Pokoknya punya cerita aja gitu aja lah. Pandemi, akhirnya kita bikin PH, akhirnya film Ngeri-Ngeri Sedap keluar. Ari yang tadinya udah jalan ngedraft, udah mau hampir draft 1, nggak pede karena ngelihat menurut dia lah ya, Ngeri-Ngeri Sedap bandnya membuat cerita sebagus itu, beban mental. Terus dia pikir kasih kesempatan saya bang untuk boleh nggak nge-rewrite, ngebongkar. Bongkar dari nol mas dia. Bongkar dari nol dengan bagian cerita sebenarnya udah ada paling nggak. Tapi untuk write-nya dia mau ulang dari awal. Jadi dia nulis nih? Nulis. Jadi sebenarnya kalau boleh cerita sedikit, setelah Ngeri-Ngeri Sedap itu harusnya yang tayang film kedua adalah Kakak Bos. Gitu. Tapi mundur, timelinenya jadi mundur karena dong. Dia buat kan gue sama Ernest selalu pikir cerita adalah pondasi utama. Kalau nggak siap, nggak pede jangan dipaksa. Kita matangin dulu. Dia biarkan dia keluar kalau udah waktunya. Ya udah dia punya waktu menulis lagi. Gue bilang kita nggak perlu tahu kapan lo film ketiga, keempat, kelima, keenam kita nggak pernah. Yang penting lo nulis dulu. Ketika waktunya tiba kita putuskan dia tayang kapan. Dia butuh berapa lama tuh rewrite ceritanya? Kurang lebih mungkin waktu itu 6-8 bulan untuk dapetin lagi lah ya. Karena kebetulan waktu itu kan kita akhirnya memutuskan ada film Yandi dan ada agak lain. Dia malah jadi lebih tenang. Lebih enak. Akhirnya udah kasih waktu gue bang 6 bulan. Gue pokoknya akan sebenarnya kita nggak ada deadline kapan kan, terserah aja kan. Tapi sambil Ari memutuskan main di film agak lain waktu itu kan. Ya udah sambil jalan ya bang. Udah. Kalau nggak salah pada saat agak lain setelah syuting lah kalau nggak salah ya, itu udah jadi tuh sebenarnya draft ini udah jadi, kita baca untuk jadi draft nggak sebelum syuting udah jadi kok, udah jadi draft satunya udah jadi tuh. Sebelum syuting agak lain udah jadi, lalu nggak ada perubahan, kayaknya maksimal cuma draft 3 atau 4 ya sampai akhirnya syuting. Ya udah jadi begitu dia rumah ceritanya kan lu sama Ernest baca tuh. Iya. Kalian baru baca langsung, kalian udah langsung oke, kita. Sebenarnya intinya gitu. Skrip yang pertama yang hampir jadi itu gue nggak pernah sempat baca. Karena dia akhirnya nggak selesaikan kan. Oh gitu. Nah ketika gue baca yang kedua, gue
wah ini soalnya dari premis gue udah merasa unik mas, seorang debt collector pengen jadi penyanyi, pengen membanggakan orang Iya, tua anaknya dan akhirnya memilih untuk jadi penyanyi. Itu udah sangat unik, menarik, menurut unik. gua. Iya, iya. Dan Ari tuh punya concern bahwa selama ini tidak selalu tapi hampir selalu orang timur tuh tidak pernah jadi kayak tuan rumah di filmnya sendiri. Iya. Biasanya kalau nggak jadi pemeran pendukung ya atau benar-benar cuman buat komedi. Iya. Jadi biasanya orang timur tuh quote unquote sorry biasanya jadi orang yang kurang mampu. Iya betul. Nah, menurut Ari nggak semua orang timur begitu kok gitu. Iya. Kenapa sih harus ngasih tunjuk? Jadi sebenarnya di film ini dia juga pengen ngasih lihat stereotip orang Indonesia Timur ya, Betul. nggak seperti itu. Dan dia juga pengen mengangkat juga sebenarnya karena kalau boleh bisa spill dikit, kan mayoritas pemainnya juga kan rata-rata juga dari Indonesia Betul. Timur ya, bener ya kayak Mungkin gitu ya. lebih dari 80% untuk pemain Itu itu mayoritas dari Indonesia itu. Timur. Iya. Betul. Dan banyak newcomer kan. Sebenarnya kalau newcomer benar-benar fresh adalah pemainnya yang ada di poster tuh Gloria Hillary sebagai jadi Angel, dia di pemeran utamanya. Ini film pertamanya dia. Oke. Kita casting, kita nyari Lu untuk pengen nyari di mana di Indonesia Timur atau ketemu nyari di sini tapi kita beberapa sampai terakhir kita ada 3 besar Iya, akhirnya kepilih nama ini. Oke. Kita nyari yang benar-benar fresh, belum pernah main film, tapi kita merasa ini bisa nih. Oke. Ya. Jadi gue pengen lah Imaginary kan selalu pengen punya kalau bisa ada nama baru. Itu kan kita coba. ciri khas dari kalian dari awal Iya. seperti itu. Dengan Godfred main komedi pun itu udah Iya. suatu hasil Iya. hal yang Iya, beda. beda banget kayak Kita gitu lihat loh. dia terakhir di pertaruhan The Series kan Iya. jadi orang yang ya enemy penjahat yang Iya. membunuh orang di Iya, situ iya. kan. Orang kalau lihat Dia udah ngeri ngeri udah gitu keder kan. lihat muka Iya. dia. Heeh. Itu juga makanya Godfred Godfred adalah nama pertama yang dari awal Ari udah ngomong langsung sama dia bahwa dia mau Godfred, nggak boleh diganti. Ya udah Godfred dan alhamdulillah berjodoh gitu. Ya, kalau gue secara pribadi sih ya gue sangat excited sih menunggu film ini. Karena buat gue sesuatu hal yang beda. Dari judulnya aja udah menarik. Iya, Kakak Bos. Kakak Bos. Sebenarnya kalau dilihat di poster satu-satunya yang bukan Indonesia Timur ya Ernest Prakasa kan. Iya benar, cuma dia doang. Iya, itu. Karakternya juga jelas kan jadi siapa di sana kan. Iya, kurang dia lebih jadi kayak gitu produser kan. rekaman, Iya, produser makanya. musik Iya, gitu. iya. Jadi memang Ari tuh pengen dong Bang, boleh nggak punya film yang pemeran utamanya orang Indonesia Timur dan didominasi sama orang Indonesia Timur. Ya udah why not. Jadi sebenarnya kalau menurut gue, lu nanti strategi marketingnya juga itu lu melakukan sama dengan strategi marketing film-film lu yang lain nggak? Misalkan kalau kita bicara ngeri-ngeri sedap, ya kan? Atau kita bicara ngeri-ngeri sedap lah kita bicara. iya. Itu kan sebenarnya kan itu ngomongin soal salah etnis di Sumatera Utara, Iya, Arombaka iya, kan gitu. iya. Tapi kan lu pendekat waktu itu promo lu hajar dulu tuh. Di Betul. Sumatera Utara lu hajar kan Iya, gitu iya. kan. Nah, kalau di Kakak Bos apakah lu melakukan pendekatan yang berbeda yang sama atau lu melakukan promosinya itu seperti apa, Dim? Pengen nyoba sih sejujurnya, pengen nyoba untuk detail ke Indonesia Timur akan seperti apa, karena kalau nggak dicoba kita nggak pernah Nggak tahu. pernah tahu kan, Jadi iya. mungkin kita akan nyoba untuk promo ke sana, bahkan media visit ke sana mungkin akan kita coba. Dan sebenarnya itu juga bikin satu benchmark juga karena kalau menurut gue kan jarang sekali juga PH yang memberikan perhatian mereka untuk fokus untuk ke Indonesia Timur kan. Iya, gitu. biasanya kan Java Centris yang Java paling Center, banyak ya. kayak gitu loh, seperti Karena itu. buat kita di sana tuh kalau kita ngelihat history film-film Imaginary, film-film dari penonton dari Indonesia Timur tuh nggak pernah sedikit sebenarnya. Oh gitu ya, kalau lu lihat dari datanya ya. Ngeri sedap aja di kepulauan Papua, misalnya di Jayapura, Manokwari kalau nggak salah. Itu hasil penontonnya lumayan gitu. Nah berarti kamu gue mungkin ini sebagai kayak gift thanks dulu ke mereka juga Iya, gue iya, sebenarnya iya, kan iya, kayak gitu. iya. Apresiasi dari Imaginary kepada masyarakat di Indonesia Timur. Betul, gue paham kalau sih ke sana. kalau untuk promo media visit atau sinema visit ke Budgetnya sana pasti budgetnya kan lumayan. 2 kali lipat, Dip. Iya. Iya kan? Tapi buat kita kalau nggak dicoba kan kita Iya. siapa tahu ini menghasilkan efek yang luar biasa, kita nggak Iya. pernah tahu. Iya, iya. Jadi mungkin kita akan coba untuk main ke sana. Oke. Tunggu aja tanggal mainnya. Oke. Gitu. So far sih Kakak Bos sudah ready tayang, udah nggak tahan pengen gala premier. Gue udah pengen ngasih tahu ke orang-orang bahwa ini karya kelima Imaginary yang semoga bisa Tanggal tayang kan juga lu udah publish kan? Udah tanggal Ya. 29 Agustus. 29 Agustus. Jadi Ya. semoga mendapat animonya, semoga Ya semoga akan inilah maksudnya Imaginary itu kan selalu dikenal sebagai PH yang selalu menghasilkan film-film. Gua nggak bilang yang apa ya,
kalau gue lebih melihatnya lebih film-film out of the box aja gitu loh maksudnya kan. Iya, atau gue sih lebih kita biasanya lebih bilang film original story lah. Original story lah. Maksudnya ceritanya juga ya kan, nggak seperti yang kebanyakan gitu loh. Maksudnya temanya yang disampaikannya juga kan selalu ada sesuatunya lah gitu. Selalu ada sesuatu yang kalau menurut gue itu ada sesuatu agak beda kalau dibandingin sama yang lain. Gue ngerasanya seperti itu gitu loh. Ya semoga ya, makanya Kakak Bos nih memang salah satu film yang kita tunggu karena roots kita kan sebenarnya di komedi ya. Iya. Jadi jelas Kakak Bos ini adalah sebuah drama komedi. Jadi tadi ini lu kasih ini adalah drama komedi. Jadi berarti porsi dramanya juga cukup besar ya. Iyalah, karena event Ngeri-Ngeri Sedap kita sebut juga drama komedi. Ya kalau agak lain mungkin orang pada bilang komedi sebenarnya tapi ada dramanya juga. Gua nggak mungkin bikin sejauh ini ya, maksudnya pasti kalau bikin komedi masih tetap ada dramanya lah, nggak bisa dilepas 100%. Tapi di Kakak Bos dramanya cukup kental nggak, Dip? Lumayan harus ditonton banget karena ya more or less dramanya cukup memegang peranan cukup kuat sih di cerita ini karena dia walaupun komedi tiang cerita ini di drama sebenarnya. Oh sebenarnya gitu. Fondasinya di drama sebenarnya. Gitu. Makanya dengan dia bertransformasi dari seorang debt collector menjadi penyanyi mungkin terdengar komedi tapi itu sebenarnya drama karena dia mau membanggakan anaknya tuh buat gue tuh sebuah drama. Benar sebenarnya karena nggak mudah ceritanya kan dia memang udah establish pekerjaan dan orang dia memutuskan untuk stop, gue mau banggain anak gue aja. Nah ya gue pengen tanya dan mungkin juga teman-teman pengen nanya tadi pemeran utamanya itu ya kan dia pakai suara dia sendiri gak nyanyi? Godfred berarti kan Godfred iya pakai suara sendiri. Dia suara dia sendiri ya? Dan dia bisa nyanyi? Kan sesuai di trailer sebenarnya suara dia nggak bagus. The problem kan itu. Kalau di trailer udah dilihat bahwa dia pengen jadi penyanyi tapi suara dia tuh nggak bagus. Masalahnya dia adalah bos debt collector. Siapa yang berani bilang bahwa suara dia nggak bagus? Itu sih problem. Nah akhirnya drama seperti apa? Nah, harus kita nonton aja nanti teman-teman sekalian. Kakak Bos tayang mulai 29 Agustus 2024 di seluruh Indonesia. Kita nonton ya teman-teman sekalian ya. Itu jadi film kelima Imaginary gitu. Semoga teman-teman bisa nonton di bioskop. Trailernya udah tayang, bisa cek juga. Oke, udah tayang ya. Oke. Biar orang nggak bingung, kita langsung tayangin aja deh. Nih, silakan. Mereka semua itu takut dan kakak. Kakak itu adalah sosok pemimpin di antara kami anak-anak timur semua ini. Ini persoalan harga diri saya di mata anak perempuan saya. Baru sekarang kakak berencana apa? Angel, mulai sekarang papa mau jadi penyanyi. Penyanyi? Sebenarnya kakak bisa menyanyi? Sebenarnya saya juga kurang tahu. Saya mau hubungi Alan, dia kan produser musik. Kita tes vokal aja. Oke. Kini harus aku lewati. Bagaimana? Baru belum ada yang kasih tahu Kakak Bos kalau dia pesuara jelek, Kak. Kalau dia ngamuk gimana? Masalah kita adalah Kakak Bos. Kakak Bos itu terlalu percaya diri kalau dia tuh amazing suaranya. Apa akan jadi penyanyi terkenal? Kau akan bikinkan Kakak Bos lagu reggae. Kakak Bos suara tuh macam kambing mau mati. Kau berharap dia mau jadi penyanyi model apa? Buta huruf. Kayaknya lo harus lihat video ini deh. Itu papa lu kan? Bukan. Beneran, dari botak-botak itu papa lu banget. Ini bukan papa gua. Sudahlah, tidak usah lanjut-lanjut buat lagu lagi. Papa bersuara itu memang tidak bagus. Angel bilang begitu sama kau. Papa bikin keputusan yang salah. Papamu ditangkap polisi. Teman-teman Angel bisa banggain orang tuanya. Sedangkan Angel, apa yang bisa dibanggain? Selama ini saya sudah banyak berusaha untuk keluarga ini. Tapi sop anak tidak bangga dengan itu semua. Kau bayangkan saya punya perasaan. Yang namanya seorang bapak itu, dia akan lebih bahagia kalau yang banggakan dia itu anaknya sendiri. Ternyata besar juga ya. Mulut Supica begitu masih saja cerewet. Tahu nih orang satu nih. Aduh, ini siapa sih yang ribut? Reni! Masih pagi sudah dapat fitnah. Nah, itu dah nonton trailernya, tinggal nonton di bioskop sekali tanggal lagi. Mulai tanggal 29 Agustus 2024.
Semoga teman-teman bisa nonton. Terima kasih buat yang udah nonton trailernya, nonton episode ini, dan juga jangan lupa nonton di bioskop. Terima kasih buat seluruh yang bertugas. Sampai berjumpa di bioskop. Sampai ketemu di episode 171. Terima kasih.